Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, yaitu Al-Alaq artinya segumpal darah, ya, salah satu dari tahapan proses penciptaan manusia, ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahma. Kata Allah di awal-awal surat Al-Mu'minun, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dari nutfah, yaitu air mani, percampuran antara air mani dengan sel ovum. Kemudian kami letakkan nutfah tersebut di rahim, kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah. Alaqah yaitu segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah, setelah alaqah menjadi mudghah, mudghah segumpal daging. Setelah segumpal daging baru kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian jadilah pertumbuhan yang cepat menjadi manusia. Salah satu proses dari tahapan-tahapan terciptanya manusia adalah alaqah. Alaqah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan surat yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Tetapi surat ini ketika turun di Gua Hira, ya, bukan berarti turun langsung sempurna semuanya. Dia pertama kali turun cuma 5 ayat. Dan ini saya ingin sampaikan kepada para pemirsa sekalian, bahwasanya surat itu tidak mesti harus turun langsung lengkap. Ini sudah pernah saya sebutkan. Terkadang apalagi surat-surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, Al-Maidah, surat An-Nisa, ya. Terkadang diselang-seling, ya, surat ini kemudian diselingi dengan surat yang lain, baru kemudian sisa ayatnya muncul belakangan, ya. Ya, kemudian baru nanti Rasulullah SAW yang gabung, kata Rasulullah SAW, letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini. Jadi Nabi yang mengatur urutannya. Ya, bisa jadi satu ayat yang turun dari surat surat tertentu, kemudian Rasulullah suruh letakkan di bawah ayat-ayat yang lain dari surat tersebut. Ya, sebagai contoh ini adalah surat Al-Alaq. 5 ayat pertama turun berurutan, setelah itu turun surat-surat yang lain, baru kemudian nanti turun sisa ayat-ayatnya di kesempatan yang lain dalam peristiwa yang lain. Dalam peristiwa yang lain. Surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah, jelas, karena dia adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi ke Gua Hira, ya. Saya bacakan tentang kisah turunnya surat Al-Alaq. Kata Nabi SAW, yang punya buku tafsir silakan buka halaman 99. Awwal ma budi abi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihah. Yang pertama kali Nabi SAW dimulai kerasulannya berupa mimpi yang benar, fin naum. Fa kana la yara ru'yan ila ja'at mithla falaqi subhi. Dan Nabi SAW tidaklah melihat mimpi kecuali sangat jelas terang benderang seperti cahaya di pagi hari. Tidak seperti mimpi banyak dari kita, mimpi kita, saya pun sering mimpi, terkadang tidak teratur, terkadang tahu-tahu kita di sini, tahu-tahu kita di sana, tahu-tahu kita berubah-ubah kejadian, tahu-tahu di kota ini, tiba-tiba ke kota yang lain, sering juga kita lupakan. Nah, tetapi untuk khusus mimpi yang berkaitan dengan wahyu, maka kata Nabi SAW, ja'at mithla falaqi subhi. Benar-benar mimpinya jelas. Jelas, tidak ada tidak ada remang-remang, tidak ada yang ragu-ragu. Jelas-jelas seperti cahaya di pagi hari. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah SAW dibuat suka dengan al-khala, yaitu bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Maka beliau sering bersendirian di Gua Hira. Fa yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu layaliya dzawatil adad. Maka beliau bertahannuts. Itu apa? Beliau beribadah. Maka beribadah dengan apa? Ada yang mengatakan beliau beribadah dengan tafakkur, ya, merenungkan keagungan Allah. Ada yang mengatakan beliau beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya beliau ingin menyendiri, ingin lebih mendekat kepada Rabbul Alamin, tapi beliau tidak tahu caranya bagaimana. Ya, kemudian beliau berbekal, ya. Ya, berbekal. Tsumma yarju ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Jadi kalau sudah bekalnya habis di Gua Hira, beliau turun lagi ngambil bekal dari
Khadijah, kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq, sampai datang Jibril alaihissalam. Wa huwa fi ghar Hira, dan beliau sedang berada dalam Gua Hira. Maka datanglah malaikat dan berkata, "Iqra", bacalah. Nabi SAW kaget ya. Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari", aku sama sekali tidak bisa baca. Ma ana biqari dalam bahasa Arab artinya sama sekali aku tidak bisa baca. Apa kata Nabi SAW? Fa akhadhani, maka Jibril pun malaikat tersebut memegangku. Fa ghattani, kemudian dia peluk aku hatta balagha minil jahda, sampai aku tidak sulit bernapas saking begitu kerasnya pegangannya. Dia peluk, dia pegang, dia tutup. Tsumma arsalani, kemudian malaikat tersebut melepasku. Kata para ulama, Jibril datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia, ya. Faqala iqra. Setelah dilepas, Jibril berkata lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari. Kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Sama sekali tidak bisa baca. Ya, sedikit pun Rasulullah tidak bisa baca. Sama, Jibril pun fa'akhadhani faghattani, Jibril pun megangku, kemudian memelukku, ya, sampai aku sulit untuk bernapas, kemudian dia lepaskan aku. Kemudian dia baca lagi, iqra, bacalah. Ini sudah dipeluk kedua kali. Bacalah. Kataku, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa akhadhani faghattani thalithata, kemudian dia pegang aku, dia peluk aku yang ketiga kali. Kemudian dia lepas. Kemudian dia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Maka Jibril pun mendiktekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kenapa Jibril memeluk, melepas, memeluk, melepas? Agar Nabi SAW tahu dia bukan sedang dalam mimpi. Karena dia dibuka dengan mimpi-mimpi. Ya, kali ini dia bukan mimpi, ini benar-benar kenyataan. Ini benar-benar kenyataan. Maka Rasulullah SAW takut, kemudian gemetar bulu kuduknya merinding. Kemudian beliau pun turun kepada Khadijah, ke rumah istrinya. Kemudian dia berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena ketakutan. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW sampai hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi pun bercerita kepada istri tercintanya tentang apa yang terjadi. Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ada yang mengatakan Nabi takut gila, ada yang mengatakan Nabi takut ini dan selanjutnya, ya. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, engkau senantiasa membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, engkau bekerja untuk orang yang tidak punya apa-apa. Wa taqrid dhaif, engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Ya. Setelah itu kemudian Khadijah membawa Nabi SAW menuju Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Khadijah, yang beliau adalah seorang yang masuk Nasrani di zaman jahiliyah, dan dia menulis dengan tulisan Ibrani, dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani, dan dia sudah sangat tua, sudah buta tatkala itu. Maka Khadijah berkata kepada sepupunya, wahai sepupuku, dengarlah penjelasan dari saudaramu Muhammad. Maka Waraqah berkata, wahai ibnu akhi, wahai saudaraku Muhammad, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah SAW bercerita apa yang dia alami. Maka apa kata Waraqah? Hadzan namus alladzi nazzala Allahu ala Musa. Yang datang kepadamu adalah Jibril, pembawa berita rahasia yang Allah pernah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Sungguhnya seandainya aku masih hidup dan aku masih sangat muda ketika kaummu akan mengusirmu. Maka Rasulullah berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Rasulullah merasa aneh, bagaimana saya diusir? Saya dihormati di sini. Kakek saya Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah. Saya digelari dengan Al-Amin. Ya, orang-orang hormat sama Nabi SAW. Ya, memiliki nasab yang tinggi. Kakeknya penguasa kota Mekah, diberi gelar dengan Al-Amin. Bagaimana mereka bisa mengusirku? Namanya pengusiran kan pasti ada masalah. Ya, dari akhlak yang buruk kayak atau apa kayak. Maka Nabi heran, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun lelaki datang dengan membawa seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka, kalau seandainya hari pengusiranmu itu aku masih hidup, aku bertemu dengan hari tersebut, la ansurannaka nasran mu'azzaran, maka aku sungguh-sungguh akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Namun tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dan wahyu terputus. Inilah kejadian bagaimana Rasulullah SAW
mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW selama ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Ya, ketika kecil Rasulullah SAW masih sekitar umur 4 tahun, tiba-tiba datang malaikat Jibril datang menangkap Nabi sedang bermain-main dengan teman-teman yang masih sama kecil lagi gembala kambing, ditangkap, kemudian didudukkan di belah dadanya. Rasulullah SAW melihat semua di belah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Dan Nabi lihat itu semua dioperasi oleh malaikat Jibril dalam kondisi sadar. Ya. Sampai kemudian ada bekas jahitan di dadanya. Ini kejadian aneh Rasulullah SAW dapati. Kejadian aneh juga di antaranya Rasulullah SAW di Mekah ada batu beri salam kepada dia. Nabi pernah berkata, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la a'rifuhu al-an." Saya tahu ada sebuah batu di Mekah, kalau saya lewat dia selalu beri salam kepada saya waktu sebelum jadi nabi. Dan sekarang saya tahu batu tersebut. Jadi kejadian-kejadian aneh ya. Ya, bahkan disebutkan ketika Nabi SAW pergi ke negeri Syam maka awan menaunginya. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika ingin bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, tiba-tiba dia ingin mengangkat sarungnya sehingga akan terlihat auratnya. Allah tidak izinkan, Nabi pun pingsan. Allah tidak izinkan auratnya terbuka meskipun dia belum jadi Nabi. Kemudian Nabi SAW juga pernah ketika gembala kambing ingin hadir dalam acara walimah orang musik-musikan di kota Mekah, Nabi pergi ke sana, baru dengar suara sayup-sayup, Allah bikin dia pingsan. Ya, sehingga dia tidak ikut acara-acara tersebut. Allah jaga Nabi SAW. Tapi ini semua perkara yang aneh yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW didatangkan mimpi-mimpi yang benar-benar jelas. Sampai Rasulullah SAW dibuat suka untuk berkhalwat. Akhirnya Rasulullah SAW bersendirian di Gua Hira. Akhirnya datanglah apa yang menjelaskan segala keanehan selama ini. Ternyata datang malaikat Jibril, utusan Tuhan, mengangkat beliau sebagai seorang nabi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kejadian Nabi SAW menjadi seorang nabi, proses yang dialami oleh Nabi SAW itu bukan proses yang disengajai oleh Nabi SAW. Ya, Nabi tiba-tiba senang untuk berkhalwat, kemudian Nabi pergi ke sana, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya. Nabi pun ketakutan. Nabi tidak berniat menjadi nabi. Cuma Nabi ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengabarkan engkau diangkat menjadi seorang nabi. Dan ini membantah pemahaman orang-orang falasifah di antaranya Ibnu Sina yang mengatakan bahwasanya an-nubuwah amrun muktasab, bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Jadi ini tidak benar. Jadi ini adalah salah satu bentuk kekufuran, tidak benar. Nah, kenabian itu bukan perkara yang diusahakan tapi anugerah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih malaikat-malaikat jadikan rasul dan Allah memilih manusia dijadikan rasul. Dalam ayat yang lain kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana diletakkan risalahnya. Jadi kenabian bukan proses yang diusahakan. Ya, makanya mereka orang falasifah mengatakan kalau ingin jadi nabi harus melakukan pelatihan diri, pelatihan jiwa seperti dilakukan oleh Muhammad SAW, pergi ke Gua Hira mengadakan perenungan sampai kekuatan pemikirannya naik, sampai akhirnya timbullah khayalan-khayalan, sampai seakan-akan datang malaikat Jibril, seakan-akan dia menjadi seorang nabi, maka jadilah engkau seorang nabi. Jadi inilah tidak benar. Tidak benar. Yang benar bahwasanya kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus latihan-latihan. Contoh, Nabi Isa alaihissalam masih kecil tahu-tahu bisa bicara, enggak pakai latihan-latihan. Nabi Yahya alaihissalam tahu-tahu diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam tidak pakai latihan-latihan kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada latihan-latihan, ya. Nabi Ibrahim juga tidak pakai latihan-latihan. Jadi kenabian bukan perlu latihan, tapi itu anugerah. Jangan sampai orang saya ingin jadi nabi, pergi ke Gua Hira, kalau enggak ada Gua Hira pergi ke gunung mana kayak gunung Jawa kayak kemudian ke sana bertapa di sana jadi dukun bukan jadi nabi. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya kenabian adalah perkara yang diusahakan tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja proses Nabi SAW diberi kenabian oleh Allah kebetulan seperti itu, bukan suatu yang diusahakan oleh Nabi. Makanya ketika datang Nabi sendiri ketika pergi ke Gua Hira tidak berniat jadi nabi. Tidak berniat. Makanya ketika datang malaikat Jibril dia pun takut. Ya. Beliau pun takut lari gemetar. Ya, ada apa? Saya khawatir. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Ya. Oleh karenanya perkataan orang-orang falasifah mengatakan bahwasanya Nabi SAW meraih kenabian dengan usaha ini adalah perkataan yang tidak benar, perkataan kekufuran. Kalau seandainya kenabian adalah suatu perkara yang bisa diusahakan, tentunya akan muncul nabi-nabi yang lain setelah itu. Akan muncul nabi-nabi yang lain. Ada muncul nabi ini, mungkin nabi Indonesia, mungkin nabi Jawa, mungkin nabi Bugis, mungkin nabi Madura, mungkin nabi dari Pertamina kali, mungkin dari mana-mana ya. Karena sudah mengikuti latihan jiwa dan yang lainnya. Padahal Nabi SAW bersabda, lihat halaman 503,
Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun. Sungguh akan muncul dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semua menyangka dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Tidak ada lagi orang cari-cari nabi setelah ini. Dan subhanallah, yang ngaku sebagai nabi sangat banyak. Kata Nabi akan ada 30, ya ini artinya minimal 30, tapi sudah banyak ternyata. Saya punya guru namanya Dr. Ghalib Al-Awaji rahimahullah, sudah meninggal dunia. Ngajar saya ketika S2 dan S3, dia punya buku judulnya Al-Mutanabbi'un, para pengaku nabi. Insyaallah bukunya ada di kamar, insyaallah suatu saat mungkin perlu kita cerita bagaimana kisah-kisah nabi-nabi bahlul tersebut ya. Taib, adapun kandungan surat Al-Alaq ya. Jadi ketika Nabi SAW dikatakan Iqra, bacalah, Nabi berkata ma ana biqari, aku tidak bisa baca sama sekali. Dan ini memang Allah membuat skenario agar Nabi Muhammad tidak bisa baca. Agar orang tahu bahwasanya Al-Quran yang turun kepada Nabi bukan karangan Nabi SAW. Karena dalam Al-Quran ada kisah-kisah, ada hikmah-hikmah, ada hukum-hukum. Tentunya orang yang kalau kita katakan ini adalah karya manusia, berarti orang menyusun ini harus orang hebat. Hebat, tahu tentang sejarah dunia, tahu tentang hikmah-hikmah, tahu tentang adab yang luar biasa. Sementara Muhammad SAW tinggal di kota Mekah, enggak pernah keluar dari kota Mekah. Ya sesekali aja pergi ke negeri Syam, itu pun cuma dagang ya. Tidak pernah belajar sama siapapun, tidak tahu baca kitab, tidak tahu baca tulis. Sengaja. Bukan berarti tidak semua orang Arab tidak tahu, banyak yang bisa baca tulis. Tetapi Nabi kebetulan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, kemudian Nabi menyampaikan Al-Quran, mereka akan mengatakan Muhammad belajar di buku-buku lain. Mungkin dia pergi ke perpustakaan, dia baca perpustakaan Yahudi, perpustakaan Nasara, kemudian dia ngarang Al-Quran, makanya isinya mirip-mirip dengan Yahudi Nasara, dengan Injil misalnya. Tetapi Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik, idzal lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak pernah bisa baca sebelumnya wahai Muhammad. Dan kau tidak pernah menulis sebelumnya wahai Muhammad. Seandainya kau bisa membaca sebelumnya atau kau bisa menulis sebelumnya, idzal lartabal mubtilun, maka orang-orang ahli batil akan ragu dengan engkau. Mereka tahu engkau Muhammad tidak bisa tulis, kok bisa Al-Quran ada ya. Apalagi Al-Quran turun di waktu itu syair-syair lagi booming. Ya, jadi mukjizat Al-Quran ini berkaitan dengan hal yang lagi booming di negeri Arab tentang syair. Rasulullah SAW bukan penyair. Rasulullah SAW bukan penyair. Rasulullah SAW tidak bersyair. Ya, hanya satu dua Rasulullah SAW nukil syair dari orang lain. Beliau tidak bikin syair-syair sendiri. Ya, kalau seandainya Rasulullah SAW seorang penyair, kemudian dibikin Al-Quran, orang akan tuduh, wajar, Muhammad memang jago syair. Dia bisa bikin syair. Ternyata enggak. Bahkan orang-orang Arab lebih jago syair yang lain daripada Muhammad SAW. Ada penyair-penyair terkenal. Rasulullah SAW, Muhammad tidak terkenal sebagai penyair. Lantas kenapa bisa datang Al-Quran yang lebih hebat daripada syair-syair mereka? Ini semua menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran dalam kondisi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Timbul khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketidak bisa bacaan Nabi SAW, ummiyahnya ini, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berlanjut sampai Nabi meninggal? Ataukah cuma di awal-awal kemudian Nabi bisa baca, bisa tulis? Sementara Nabi suruh para sahabat untuk belajar. Nabi SAW suruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Syriani. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk belajar baca tulis ketika ada tawanan perang Badar. Nabi sendiri tidak. Ya, yang benar, apakah Nabi setelah itu bisa baca dan bisa tulis? Yang benar, wallahu a'lam bishawab, Nabi sampai meninggal tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk membuktikan tetap bahwasanya Nabi tidak pernah bisa baca, tidak pernah bisa tulis, dan Al-Quran bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh kerana mereka asal menuduh, kata mereka, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Al-Quran itu hanyalah asatirul awwalin, hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang Muhammad itu didiktekan oleh teman-temannya. Pagi didiktekan, sore ada yang didiktekan kepada Muhammad. Ini jelas kebohongan. Ya gimana Nabi didiktekan, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Taib, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Ya bacalah. Ini dalil bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu. Makanya ayat pertama turun berkaitan dengan ilmu. Bacalah. Suruh baca. Baca tentang ilmu. Tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan segala sesuatu. Ya. Allah tidak menyebutkan objeknya. Dan dalam kaidah tafsir, kalau
subjek predikat disebutkan sementara objeknya tidak disebutkan, berarti objeknya umum. Allah mengatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq artinya mencipta, dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Mencipta apa Allah tidak sebut, artinya segala sesuatu Allah ciptakan. Ya. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan khusus penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah ciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Dan ini turun 1400 tahun yang lalu. Yang di mana ilmu kedokteran belum tahu akan hal tersebut, apalagi di tengah-tengah negeri Arab yang jauh dari kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia yang mereka tidak minat untuk pergi ke negeri Arab. Kenapa tidak minat? Enggak ada apa-apa di situ. Kalau menuju ke situ harus melewati padang pasir, bebatuan yang bisa membuat mereka mati di tengah jalan. Ya. Makanya kehidupan mereka masih kehidupan badui, masih kehidupan pedesaan, ya. Ya. Jauh dari teknologi, jauh dari ilmu kedokteran. Tiba-tiba Allah berkata, "Alladzi khalaqal insana min 'alaq", yang menciptakan manusia dari segumpal darah, ya. Dan kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain seperti surah Al-Mu'minun, ya, Allah menciptakan manusia dari nutfah, kemudian dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi idhaman, idham menjadi kasawna al-idhama lahma. Dan ini proses benar-benar kalau kita kaitkan ilmu kedokteran maka tepat, ya. Saya baru beberapa waktu yang lalu saya mengisi tentang masalah ini, masalah penciptaan manusia. Ya, kebetulan yang hadir dokter kandungan, ya, pertemuan para dokter anak, dokter kandungan. Memang benar, tidak salah seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya. Ya, di antara sebab kenapa Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam, dia kagum dengan keilmiahan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, terutama dalam masalah janin yang ketika itu tidak ada yang tahu. Saya yang pernah buka kemudian perjalanan air mani seperti apa, enggak ada yang tahu mau pakai apa. Zaman dulu enggak ada. Mau masukin mikroskop, mau pakai apa. Ya. Tetapi Allah kabarkan tentang bagaimana proses tersebut. Di antara proses penciptaan manusia, kata Allah, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rabbukal akram." Ya. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, ya. Maha akram itu maha baik. Kalau orang disebut orang sangat baik disebut karim. Karim, rajulun karim itu orang yang baik, suka dermawan, suka bantu-bantu, namanya karim. Allah akram, akramul akramin. Yaitu zat yang paling baik, zat yang paling mulia. Zat yang paling dermawan. Bayangkan Rasulullah SAW ingin mengenal Tuhan. Dia bingung apa yang dia lakukan. Dia pergi ke Gua Hira merenungkan tentang keagungan Allah, meninggalkan segala model kesyirikan. Ya. Bahkan sebenarnya lama dia mengatakan bahwasanya view dari Gua Hira adalah ke arah Ka'bah. Sehingga Rasulullah menilai orang-orang yang pergi menyembah, karena di sekitar Ka'bah 360 berhala. Ketika di zaman Nabi SAW. Nabi meninggalkan kerusakan lagi di puncak-puncaknya ketika itu. Kesyirikan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Orang minum khamar, bangga dengan minum khamar, berzina, wanita dijual, perbudakan dan macam-macam. Rasulullah SAW menjauh. Meninggalkan segala kerusakan yang ada. Ingin dekat dengan pencipta alam semesta. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Tiba-tiba datang malaikat. Membacakan ayat-ayat di antaranya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha baik. Subhanallah. Yang maha baik kepadamu. Ya. Maha baik kepada manusia. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena, ya. Mengajar manusia dengan pena. Ini di antara salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, ya. Bahwasanya di antara sumber ilmu adalah dengan pena, ya. Karena orang-orang Arab tatkala itu mereka kurang perhatian dengan tulisan. Mereka kuat dengan hafalan. Jadi ilmu mereka berdasarkan hafalan yang mereka dengar, mereka jarang menulis, tapi Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan adalah pena, ya. Dengan ilmu tersebut ada pena. Sekarang kita bisa mengetik dengan teknologi sekarang. Betapa banyak ilmu yang bisa disimpan, ya. Betapa banyak ilmu yang bisa dipelajari, betapa banyak data-data yang bisa disimpan, betapa banyak perjanjian yang bisa dicatat, ya, dan macam-macam manfaat dari apa? Pena tersebut, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Kalau untuk ilmu maka ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan, ya. Bahkan meskipun tulisan tersebut kita buang, ya. Kadang-kadang kita ikut pengajian, kita bawa kertas, kita tulis saja. Dosennya ceramah, kita tulis, kemudian kita kasih
bagan-bagan. Meskipun setelah itu kita buang. Tapi ketika kita tulis, konsentrasi kita bertambah. Pertama kita konsentrasi mendengar, kemudian kita ditambah kekuatan hafalan kita dengan kita tulis, ditambah lagi kekuatan hafalan kita dengan kita merangkum. Jadi kita mendengar sambil menata apa yang disampaikan oleh Pak dosen, apa pemikirannya. Sehingga kita tulis itu beda dengan kita sekedar mendengar. Mendengar kita gini-gini aja, tapi kita gini-gini ilmunya cepat jatuh juga, hilang. Beda kalau kita dengar dan kita catat. Meskipun catatan itu kita buang. Makanya disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika dia pertama datang ke majelis Imam Malik rahimahullahu taala, dia duduk, majelis sudah penuh, orang-orang baca hadis. Maka Imam Syafi'i di tangannya dia pakai air liur, kemudian dia tulis-tulis seperti nulis. Dia nulis. Imam Malik lihat ini orang kayak main-main. Kenapa ada orang seperti itu? Kenapa? Dia untuk mengkokohkan hafalannya, dia tulis. Ditulis. Setelah itu dipanggil, ternyata Imam Syafi'i hafal apa yang dia tulis, padahal nggak ada yang dia tulis. Tetapi ketika dia tulis begini, meskipun dia bayangkan seakan depan dia ada kertas, itu menambah kekokohan hafalan. Ya, maka daripada kita buang-buang waktu, saya ingatkan. Paling tidak misalnya kita bikin pengajian tentang juz amma. Mungkin di antara ikhwan ada yang punya juz amma pegang. Paling tidak dia pegang pena, dia coret-coret. Enggak apa-apa. Buku saya juga kalau Bapak-bapak Ibu lihat banyak coretan. Meskipun saya sudah tak paham tapi saya nyoret. Nyoret ini nempel hafalan. Saya nyoret sebelah kanan, nyoret sebelah kiri. Meskipun saya kasih stabilo atau kalau saya enggak ada stabilo, saya kasih pena. Enggak apa-apa. Dengan kita nulis gini ada sesuatu yang kita tekankan. Makanya Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Jadi tulisan itu penting, catatan itu penting, ya, membuat ilmu kita semakin kokoh, membuat kita semakin kuat hafalan kita. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang kelima, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Yang diajarkan oleh Allah kepada manusia yang tidak diketahui. Manusia di sini maksudnya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, lihat halaman 508. Pendapat pertama, al-insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Al-insan maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Sehingga dalam hal ini dia mengungguli malaikat dan iblis, jin. Sehingga Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah paparkan kepada malaikat, ini barang-barang ini benda-benda ini apa namanya? Mereka tidak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabb kami, maksudnya engkau, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada malaikat, kepada iblis, apa sih nama-nama barang-barang ini? Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni alamul ghaib. Tatkala Nabi Adam mengabarkan kepada mereka, ya, maka Allah mengatakan, ya, bukankah saya katakan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi lihatlah bagaimana Adam alaihissalam dimuliakan, allamal insana ma lam ya'lam. Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat dan tidak diketahui oleh iblis. Jadi pendapat pertama, al-insan di sini adalah Adam. Kemudian yang kedua, al-insan di sini maksudnya adalah pendapat yang kedua, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata 'allamaka ma lam takun ta'lam." Allah telah turunkan kepada engkau Alkitab. Allah turunkan kepada engkau hadis. Dan Allah ajarkan kepada engkau apa yang tidak kau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh karunia Allah kepada engkau sangat besar wahai Muhammad. Kau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Allah berikan ilmu yang banyak kepada engkau, ilmu Quran, ilmu sunnah, ya, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata al-insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, ya. Tadi pendapat pertama adalah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kenikmatan ilmu yang Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah ajarkan Al-Qur'an, Allah ajarkan Al-Hikmah. Pendapat ketiga, al-insan adalah manusia secara umum. Ya, secara umum manusia asalnya tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Allah jadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Dan ini sarana untuk menangkap ilmu. Pendengaran,
pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menambah ilmu kita sedikit demi sedikit. Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah untuk minta tambahan di Al-Quran kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang jahil. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wahyu terputus. Wa fataral wahyu. Kemudian wahyu terputus. Kemudian turun nanti surat Al-Alaq ayat ke-6. Tadi 5 pertama sudah selesai. Kemudian turun ayat yang lain, surat Al-Muddatsir ya. Surat Al-Muzammil ya. Surat-surat yang lain turun sampai akhirnya turun kembali lanjutan dari surat Al-Alaq. Ayat ke-6 sampai terakhir. Ya, ayat ke-6 sampai terakhir. Kapan surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai terakhir muncul? Setelah Nabi berdakwah terang-terangan. Jadi Nabi ketika turun surat Al-Alaq 5 ayat pertama, Nabi melakukan dakwahnya namanya dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi diam-diam datang orang per orang. Nabi tidak terang-terangan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah terang-terangan, baru kemudian Nabi dakwah terang-terangan. Nabi setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, setelah itu Nabi dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Ketika Nabi dakwah secara terang-terangan, mulailah terjadi pertentangan. Datanglah Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, berusaha menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Abu Jahal menzalimi Nabi, turunlah ayat ke-6 sampai terakhir dari surat Al-Alaq. Kita bacakan, silakan buka halaman 510. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-sekali manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Tagha artinya melampaui batas. Togol ma'u, tatkala air sudah melampaui batas, meluber kalau bahasa kita. Luber, dari sungai luber, dari laut ngeluber ya. Dari danau ngeluber, itu namanya togo. Kalau manusia sudah melampaui batas, kenapa dia melampaui batas? Kata Allah, ar-ra'ahu staghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya, dia merasa dirinya sudah cukup, maka dia pun berbuat zalim, dia melampaui batas. Perhatikan sini takbir atau ungkapan yang Allah sebutkan sangat indah. Kata Allah, kalla innal insana latagha. Sungguh manusia itu berbuat zalim, melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Dia melihat padahal dia tidak pernah berkecukupan. Manusia itu fakir, tidak boleh sombong. Kata Allah, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir kepada Allah dalam segala hal. Buminya bumi Allah Subhanahu, udaranya udara Allah Subhanahu wa taala, detak jantung yang menjalankan detak jantung kita siapa? Allah. Yang buat kita kesehatan tiap hari, engsel kita bisa longgar, alhamdulillah bisa enak ya. Kita gerakkan, semua yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan yang kasih Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah milik Allah. Tapi manusia lupa diri. Dia merasa dirinya sudah kaya seperti Abu Jahal, duitnya banyak, pasukannya banyak. Duitnya banyak, anaknya banyak. Ya. Maka dia pun sombong. Kata Allah, kalla innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia, yang dimaksud manusia di sini secara khusus adalah Abu Jahal. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya sudah besar, merendahkan yang lain, tidak butuh kepada orang lain. Dia sudah punya harta, punya tubuh yang kuat, punya pengikut yang banyak, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kalian kembali, ya. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Kalian akan kembali kepada Allah dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah dan kita akan pertanggungjawaban semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita tanda tangani, apa yang kita share, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan kita akan binasakan kita pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapa? Abu Jahal. Ya, tatkala Islam mulai tersebar, Abu Jahal mulai melarang-larang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadan idza shalla, melarang hamba yang sedang salat, melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kata Allah, bagaimana pendapatmu jika dia Muhammad yang kau larang-larang, yang kau cegah-cegah,
kau ganggu salatnya, kau larang dakwahnya, alal huda, dia di atas petunjuk, kau di atas kebatilan wahai Abu Jahal. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan agar orang-orang terhindar dari azab neraka jahanam. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Abu Jahal itulah justru dia yang pendusta dan dia yang berpaling. Ya, Rasulullah di atas kebenaran. Kau itu yang melarang-larang, kaulah yang pendusta dan yang berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia yang melarang itu Abu Jahal tahu bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan? Kata Allah, kalla la ilam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya mencegah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencegah tidak memberhentikan kelakuannya mengganggu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah, lanasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka jahanam. Taib, ada hadis yang berkaitan dengan hal ini. Abu Jahal berkata satu hari, dia ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, hal yu'afiru Muhammadun wajahu baina adhhirikum? Muhammad sudah datang belum di Ka'bah? Sudah gosok-gosokkan kepalanya di pasir sudah belum? Ngejek dia. Jadi sujud itu dibilang gosok-gosok kepala. Yu'afir itu gosok-gosok kepala. Muhammad sudah datang belum? Dia bilang sama anak buahnya. Sudah gosok-gosokin kepalanya di tanah belum? Qala faqila na'am. Iya, sudah datang. Qala wallati wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatih. Demi Lata, demi Uzza, kalau saya lihat dia lagi gosokin wajahnya di tanah, saya akan injak lehernya. Abu Jahal sudah bersumpah dengan Lata dan Uzza. Aula uafiranna wajha fi turab, kalau enggak saya taruh lehernya, saya gosok-gosok kepalanya, saya injak-injak kepalanya di tanah. Ini niat Abu Jahal untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal nih sebenarnya kalau kita baca sejarahnya, teman mainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia hasad. Dia hasad. Oleh karenanya ketika dalam perang Badar, Rasulullah SAW sudah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, cari kepadaku jasadnya Abu Jahal. Kalau kalian bingung jasadnya Abu Jahal, lihat bekas luka di kakinya, di lututnya. Dulu waktu saya sama dia, kita diundang makan di rumah Abdullah bin Jan'an, kami dorong-dorongan, dan saya dorong dia, dan dia jatuh, dan masih ada bekas lukanya di lututnya. Jadi teman mainnya, ya seusia dengan Rasulullah SAW. Cuma dia dari Bani Makhzum, Rasulullah dari Bani Hashim. Dan Bani Makhzum hasad kepada Bani Hashim. Dan dia sombong, dia bilang, mana Muhammad, saya akan injak-injak kepalanya, saya akan gosok-gosokkan wajahnya di tanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, Nabi salat. Maka dia menyangka ketika Nabi sedang sujud, dia datang ingin nginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama faji'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadihi. Tiba-tiba dia sudah mau menginjak kaki Nabi, tiba-tiba dia mundur. Bahkan dia begini-begini, dia menghalangi dengan kedua tangannya. Ya. Maka teman-temannya bertanya, "Malak, ada apa dengan engkau wahai Abu Jahal?" Qala inni baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajniha. Sungguh antara aku dengan Muhammad ada parit berisi api dan ada sayap-sayap dan ada perkara yang menakutkan. Itu malaikat sedang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW setelah salat, Rasulullah SAW berkata, "Laudana minni lahtatafatul malaikatu udwan. Seandainya dia nekat maju untuk menginjakku, maka malaikat akan memotong mutilasi tubuhnya potong-potong ya, oleh malaikat. Dan Abu Jahal sombong sekarang ya. Kata Allah, "Nasiyatin kadhibatin khati'ah." Kata Allah tadi sebelumnya, "Kalla la illam yantahi." Kalau si Abu Jahal ini tidak berhenti dari mengganggunya kepada Nabi SAW, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami akan menarik ubun-ubunnya ke dalam neraka jahanam. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yang ubun-ubun tersebut, ubun-ubun yang pendusta dan berdosa. Ada dua pendapat di dalam tafsir, apa yang dimaksud ubun-ubun? Ada yang mengatakan ubun-ubun adalah manusia itu sendiri. Allah mengungkapkan manusia dengan ubun-ubun. Ada yang mengatakan tidak, ubun-ubun tersebut memang Allah masukkan ubun-ubun karena otak di bawah ubun-ubun di sini. Ya, yang pengatur dan yang lainnya di bawah ubun-ubun dalam kepala. Ya, jadi durhaka ubun-ubun tersebut, otak yang durhaka. Kata Allah, "Fal yad'u nadiyah." Panggillah pasukannya. Ya, Abu Jahal tuh dia punya pasukan yang banyak. Dia sering ngumpul di Masjidil Haram untuk ngejek-ngejek orang Islam dan dia ngumpul bersama jagongan sama teman-temannya, nongkrong sama teman-temannya. Kata Allah, panggil seluruh pasukannya, panggil seluruh kabilahnya. Panggil untuk menyerang Rasulullah SAW. Sanadu'uz Zabaniyah. Kata Allah, kami akan manggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah disebut dengan Zabaniyah
Artinya malaikat yang akan menarik dengan keras, kemudian akan mendorong dengan keras di neraka Jahannam. Ya. Satu saat mereka akan digeret. Abu Jahal dan pengikutnya akan digeret dengan keras, dipaksa untuk masuk neraka. Mereka tidak mau tapi dipaksa dalam kondisi tangan terbelenggu. Kemudian didorong oleh malaikat masuk dalam neraka Jahannam. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la tuti'hu." Sekali-sekali tidak. Janganlah kau patuh kepadanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hiraukan Abu Jahal dan teman-temannya. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Ini penutupan ayat yang sangat indah. Kata Allah, wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah. Ini merupakan konsekuensi orang yang sujud karena Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Kondisi paling dekat dengan Allah ketika orang sedang sujud. Ketika dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia di tanah, kemudian dia mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa bihamdihi, saat itulah dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah kau sujud satu sujud saja karena Allah, bukan karena riya, bukan karena diakui, bukan karena untuk di-share, tapi kau sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Satu sujud saja karena Allah, Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Maka seorang perbanyak sujud. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata Nabi, "mintalah kepadaku, apa yang kau minta?" Kata dia, "As'aluka murafataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada permintaan lain. Kata dia, "Huwa dzak." Aku ingin itu ya Rasulullah, menemani engkau di surga. Permintaan yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku akan mendoakan kepada Allah. Tetapi kau harus membantu diriku, kau sendiri harus banyak sujud. Kau harus banyak sujud agar bisa menemaniku di surga kelak, ya. Demikian saja Pak Faisal dan kawan-kawan seluruhnya, teman-teman di Pertamina. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.